Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas mata kuliah basis data spasial. Saya masuk ke materi pertemuan keempat tentang data, informasi, dan sistem informasi. Salah satunya yang ada di sistem informasi yang akan kita bahas adalah sistem informasi geografis. Inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari data-data yang memang harus disiapkan dalam sistem informasi geografis. Dalam hal ini adalah basis data spasial. Oke, untuk materi yang nantinya akan saya bahas, yang pertama saya bahas tentang data dan informasi. Berikutnya saya akan bahas tentang konsep dari sistem. Selanjutnya baru nanti saya akan bahas tentang konsep sistem informasi. Dan berikutnya nanti sedikit saya singgung tentang sistem informasi geografis itu apa. Yang salah satunya yang ada di sistem informasi. Oke, saya mulai dari data. Kalau berbicara tentang data, data merupakan sebuah fakta mentah pada prinsipnya atau rincian peristiwa yang memang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka itu data harus diolah terlebih dahulu agar nanti menjadi informasi, agar nanti bisa diterima oleh si penerima itu sendiri. Ini kalau berbicara tentang data. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya informasi. Informasi di sini merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Intinya kalau berbicara tentang informasi merupakan data yang sudah diolah. Gampangnya seperti itu. Informasi sendiri nanti dapat berupa contohnya hasil gabungan, analisa hasil analisa, atau contohnya hasil penyimpulan, dan juga bisa suatu hasil pengolahan sistem informasi yang terkomputerisasi. Ini kalau berbicara tentang informasi. Ada banyak data-data yang nantinya akan disajikan karena hasil pengolahan data yang memang sudah ada di sistem informasi itu sendiri. Oke, membuat informasi dari data. Untuk membuat informasi dari data, data perlu diproses sebelum menjadi informasi. Operasi-operasi tersebut contohnya yang pertama penghimpunan dan pencatatan data. Jadi data-data perlu dihimpun sedemikian rupa supaya nanti bisa kita olah lagi menjadi suatu informasi atau nanti bisa dikategorikan menghasilkan informasi. Atau contohnya datanya diklasifikasikan agar nanti menghasilkan informasi. Selanjutnya bisa juga nanti disortir sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang keempat contohnya bisa dikalkulasi. Dikalkulasi sehingga data-data tersebut nanti bisa menghasilkan informasi setelah dikalkulasi. Atau contohnya kita buat dalam bentuk laporan. Nanti akan membentuk suatu informasi juga. Selanjutnya penyimpanan atau yang biasa disebut dengan storing. Storing di sini data-data yang ada kita simpan contohnya kita menggunakan sistem informasi, selanjutnya nanti akan kita tampilkan lagi itu. Selanjutnya pencarian. Ini kalau berbicara tentang proses untuk menjadi informasi dari data-data yang ada. Atau contohnya nanti ada istilah communicating gitu. Selanjutnya ada penggandaan juga. Ini merupakan pengolahan data yang nantinya akan menghasilkan informasi. Terakhir nanti ada yang namanya pendistribusian data sesuai dengan objek mana yang nantinya akan kita sasar gitu. Oke, contoh kalau berbicara tentang data, selanjutnya nanti diolah menghasilkan informasi, selanjutnya menghasilkan pengetahuan. Contoh data kehadiran pegawai contohnya. Data kehadiran pegawai yang ada di salah satu perusahaan contohnya. Yang record nanti di sistem attendance atau yang ada di mesin fingerprint biasanya adalah NIP, tanggal, datang, dan pulang. Berarti yang record salah satunya adalah yang ini nih. Ada 3 ini yang nantinya akan record. Ada 4 NIP, tanggal, datang, dan pulang. Mau absen jam berapa, mau absen berapa kali pun contohnya untuk yang pagi, ya biasanya yang dibaca adalah yang early biasanya. Selanjutnya untuk yang pulang, mau absen berapa kali pun contohnya biasanya yang dihitung adalah yang late-nya atau yang terakhir dia melakukan fingerprint. Itu yang nantinya akan kesimpan. Ini contoh kalau berbicara tentang data. Data ini masih belum menghasilkan informasi. Contoh si A contohnya tanggal 2 bulan 12 2004 dia datangnya jam 7.20, pulangnya jam 15.40 dan seterusnya. Besoknya lagi bisa jadi beda lagi datanya. Besoknya lagi beda lagi. Selanjutnya data ini nanti akan diolah sehingga nanti menghasilkan informasi. Biasanya diolah oleh bagian HRD. Contoh informasi di sini merupakan hasil rekapitulasi dari data yang
yang dikumpulkan menjadi satu, diolah menjadi 1 bulan contohnya. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian contohnya. Sehingga akan muncul yang namanya akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Contoh masuknya berapa kali, alfanya berapa kali, cutinya berapa kali, sakitnya berapa kali, telatnya berapa kali. Nah, ini akan muncul yang namanya informasi akumulasi kehadiran pegawai. Didapat dari mana? Dari data-data yang diolah, direkap. Salah satunya direkap, baru akan menghasilkan informasi. Seperti definisi tadi, untuk menghasilkan informasi bisa dikalkulasi atau kasarnya direkap gitu. Baru nanti akan menghasilkan informasi. Kalau bisa dari data dan informasi diolah lagi. Tujuannya untuk apa? Agar nanti bisa menghasilkan pengetahuan. Contoh, informasi kondisi kehadiran mingguan pegawai contohnya. Sehingga nanti akan membuat terbentuk yang namanya pola. Dari 5 hari kerja, hari apa aja contohnya yang paling bermasalah. Contohnya setelah klasifikasikan lagi, contohnya dianalisa lagi, ternyata ada 2 hari yang paling bermasalah, yaitu hari Senin dan hari Jumat. Baru selanjutnya apa yang nantinya harus dilakukan oleh pihak manajemen. Inilah yang nantinya bisa dilakukan oleh kalian selaku mahasiswa yang memang ada di jurusan sistem informasi. Untuk menganalisa data, yang tugasnya salah satunya adalah menganalisa data. Oke, kalau berbicara tentang ciri-ciri informasi itu harus akurat. Yang kedua harus tepat waktu. Ketiga tentunya harus relevan. Keempat harus lengkap. Yang pertama kalau berbicara tentang akurat, informasi yang diberikan memang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya atau fakta. Cara mengecek apakah sebuah informasi termasuk akurat atau tidak sebenarnya cukup gampang. Contoh, minta 2 orang atau lebih untuk melakukan pengujian. Ini yang bisa kita lakukan. Jika hasilnya sama, maka informasi tersebut dapat dipastikan kemungkinan besar akurat. Yang kedua harus tepat waktu. Kalau berbicara tentang informasi bisa terlambat atau untuk disampaikan. Informasi di sini tidak bisa terlambat untuk disampaikan. Kalau memang waktunya sekarang, ya harus sekarang gitu. Kalau besok disampaikan, beda lagi nanti yang dibutuhkan. Sebab biasanya informasi mempunyai jangka waktu tersendiri. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri informasi adalah relevan. Adalah sesuai dengan apa yang dicari. Yang dicari A, ya harusnya yang A yang muncul. Kasarnya seperti itu. Jangan yang dicari A, ternyata B yang muncul. Artinya ketika seseorang sedang mencari informasi yang dicarinya, kemudian ia menemukan sesuai dengan kebutuhannya, maka hal tersebut bisa dikatakan relevan. Contoh yang saya butuhkan adalah data pegawai yang tidak telat hari ini. Harusnya kan yang saya dapatkan data-data karyawan yang tidak telat gitu. Atau contohnya yang saya butuhkan adalah informasi tentang karyawan yang rekapitulasinya kurang bagus. Contohnya seperti itu. Berarti yang harus saya dapatkan adalah informasi tentang karyawan yang hasil rekapitulasinya kurang baik. Yang keempat, lengkap. Ciri-ciri informasi. Informasi harus disampaikan secara lengkap. Tidak bisa sebagian saja. Sebab informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan salah paham. Serta mengakibatkan terjadinya kesalahan dan pengambilan keputusan. Ini kalau berbicara tentang ciri-ciri informasi. Jadi sangat penting informasi tersebut disampaikan sesuai dengan yang pertama relevan, yang kedua tepat waktu, yang pertama tadi akurat, yang kedua relevan, yang kedua tepat waktu, ketiga relevan, terakhir lengkap. Ini merupakan ciri-ciri informasi yang baik. Selanjutnya saya bahas tentang konsep sistem. Kalau berbicara tentang sistem merupakan sekumpulan objek, ide berikut keterkaitannya di dalam mencapai tujuan. Ini kalau berbicara tentang sistem. Sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Itulah yang disebut dengan sistem. Selanjutnya ada yang namanya sistem informasi. Sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakannya sebagai media, menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Kalau berbicara tentang sistem informasi, sistem yang memiliki kemampuan mengumpulkan informasi dari semua sumber. Selanjutnya menggunakannya sebagai menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi itu sendiri. Inilah yang disebut dengan konsep dari sistem informasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan, diolah, disortir sehingga menjadi sebuah informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Ini konsep dari sistem informasi. Contoh sistem informasi itu seperti apa? Contoh sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem penunjang keputusan, sistem informasi geografis, dan yang lain-lainnya. Masih banyak contohnya tentang contoh dari sistem informasi.
Oke, untuk mata kuliah basis data spasial ini memang khusus nantinya akan digunakan di sistem informasi geografis. Oke, contoh dari berbagai sistem informasi yang ada, contohnya ada sistem informasi akuntansi, contohnya seperti yang dibuat oleh Zahir Accounting, di sini sudah sangat lengkap. Ini contoh yang versi 5, ada juga yang versi 6 yang menyadur Windows 10 tampilannya. Yang menyadur Windows 8 tampilannya. Jadi menu-menunya ditampilkan di luar semuanya. Oke, selanjutnya ada yang namanya Vina yang diluncurkan oleh Vina Imamatek. Ini contoh sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada Accurate juga, ini merupakan contoh dari sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada Mayor. Berikutnya contoh dari sistem informasi manajemen, contohnya seperti sistem informasi penjualan atau yang biasa disebut dengan Post Point on Sales, contohnya yang ada di perusahaan retail. Contoh lain sistem informasi manajemen, contohnya seperti sistem kepegawaian atau contohnya sistem human resource and payroll contohnya. Selanjutnya ada lagi contohnya ada sistem informasi manajemen rumah sakit contohnya. Ini merupakan contoh dari sistem informasi manajemen. Oke, contoh lain ada yang namanya, contoh lain dari sistem informasi manajemen seperti yang banyak diterapkan, contohnya di perusahaan-perusahaan perbankan, contohnya ada e-banking atau contohnya seperti yang digunakan di perusahaan-perusahaan contohnya seperti di perbankan, di samping ada e-banking, ada yang namanya mobile banking. Ini contoh dari sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada yang namanya sistem penunjang keputusan. Contohnya seperti ini nih, sistem pemilihan program studi Politeknik Negeri Jember contohnya. Ada lagi contohnya sistem penjadwalan mata kuliah. Dia menggunakan algoritma genetika contohnya di Universitas Kanjuruhan Malang contohnya. Ada lagi sistem pendukung keputusan, kepuasan layanan manajemen information system di Universitas Kanjuruhan Malang contohnya. Ini yang menggunakan sistem pendukung keputusan. Oke, peran utama sistem informasi. Kalau berbicara tentang peran utama sistem informasi, tentunya yang pertama dia mendukung operasi bisnis. Dalam artian menyediakan dukungan bagi manajemen dan operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Akan sangat membantu dari rutinitas yang dilakukan di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kenapa? Karena data-datanya sudah disajikan dengan baik, sesuai dengan contohnya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis, membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dan dapat mencapai keunggulan dalam bersaing nanti di pangsa pasar. Ini beberapa peran utama dari sistem informasi itu sendiri. Baik sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem mendukung keputusan, atau contohnya sistem informasi geografis. Selanjutnya saya bahas tentang sistem informasi geografis. Kalau berbicara tentang sistem informasi geografis merupakan sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial atau keruangan. Inilah yang disebut dengan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, selanjutnya menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi referensi geografis. Seperti contohnya data yang diidentifikasi berdasarkan lokasi dalam database. Sekarang banyak penerapan dari sistem informasi geografis yang diterapkan di beberapa aplikasi yang ada di sekitar kita. Contohnya dengan menggunakan bantuan Google Map ataupun yang lain-lainnya. Oke, contoh penerapan dari sistem informasi geografis, contohnya yang paling simpel bisa kita jumpai contohnya di Google Earth, contohnya seperti ini, global paling detail di dunia. Selanjutnya penerapan dari sistem informasi geografis, contohnya ada Google Map contohnya, yang implementasinya sangat banyak digunakan di beberapa aplikasi sekarang. Contoh lain sistem informasi geografis, contohnya seperti ini, aplikasi Waze yang memang sudah menerapkan mengambil data-data yang ada di Google Map. Bahkan aplikasi-aplikasi lain seperti aplikasi yang ada di travel, contohnya aplikasi yang ada di Gojek atau contohnya di Grab ataupun sejenisnya, bahkan sudah menerapkan yang namanya sistem informasi geografis. Sudah menerapkan sistem informasi geografis, terutama yang nanti akan digunakan adalah titik koordinatnya, lokasinya ada di mana, selanjutnya jaraknya ada berapa. Sehingga nanti sistem akan mengkalkulasi dana yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau dana yang harus dibayarkan oleh konsumen itu berapa, besarannya berapa. Bukan hanya itu saja,
Penerapan dari sistem informasi geografis lainnya contohnya seperti mempermudah pencarian sesuatu yang paling dekat dengan lokasi dari calon pembeli itu sendiri. Contoh seperti di OLX contohnya yang sudah menerapkan sistem informasi geografis. Jadi dengan adanya sistem informasi geografis nanti akan mendukung aplikasi-aplikasi lain untuk mengembangkan aplikasinya atau ngambil data-datanya dari sistem informasi geografis itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan keempat ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.